Selamat pagi, salam sehat, dan salam damai sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan dan mengangkat tangan kami memuji nama Tuhan atas segala kebaikan yang masih kami rasakan hingga pada hari ini. Biarlah kami selalu berserah, bersandar hanya kepada Tuhan saja. Firman-Mu yang akan kami dengar, teguhkan iman kami dan kuatkan kami untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang berbahagia dimanapun kita berada, yang menjadi renungan buat kita di hari yang kedua di bulan Oktober tahun 2025, tanggal 2 Oktober, yaitu yang tertulis di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-35, ayatnya yang ketiga. Jika kita ada Alkitab di samping kita, di dekat kita, Amanginang, Bapak Ibu, mari kita buka dari kitab Kejadian pasal yang ke-35, ayatnya yang ketiga. Saya membacakannya terlebih dahulu di dalam bahasa Batak. Demikianlah firman Tuhan. Beta mahita nakok tu Betel, asahu Pauli disi sadalanggatan di debata, nama ngalusiau di ari hagogotaki, jala didongan yau di dalan. Nah, udalan ini. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah, yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku, dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari, jemaat Tuhan yang berbahagia, dimanapun kita berada, pernahkah kita merasakan bahwa kita jauh dari Tuhan? Atau sebaliknya, Bapak Ibu, pernahkah kita merasa bahwa Tuhan itu jauh dari kita? Mungkin kedua hal ini pernah terlintas atau terpikirkan oleh kita. Kita jauh dari Tuhan ketika kita mengalami setiap penderitaan, kita merasa bahwa ya jalanku sudah jauh dari Tuhan. Atau kita merasa bahwa Tuhan itu sudah jauh, bahkan meninggalkan kita. Mari kita jawab pribadi lepas pribadi. Atau mungkin saat ini kita merasa bahwa iman kita tidak sehangat dulu. Saudara-saudara, kalau kita baca kitab Kejadian pasal yang ke-35, di mana diceritakan di sana, nanti kita bisa baca kembali di tempat kita masing-masing, Bapak Ibu, di mana Yakub mengajak keluarganya untuk kembali ke Betel, tempat di mana dia pertama sekali bertemu dengan Tuhan secara pribadi di dalam pelariannya. Betel secara harfiah itu berarti adalah rumah Allah, Bapak Ibu. Namun secara rohani bisa kita maknai sebagai tempat perjumpaan kita dengan Tuhan. Tempat perjumpaan pertama kita dengan Tuhan. Tempat kita mengalami kasih, tempat kita mengalami damai sejahtera, tempat kita mengalami pengampunan, tempat kita mengalami penyertaannya yang nyata. Kita bisa katakan itu di Betel atau di rumah Tuhan. Nah, dalam renungan kita pagi ini, kita akan melihat mengapa begitu penting bagi Yakub untuk kembali ke Betel. Dan mengapa begitu penting juga bagi kita sebagai orang beriman untuk kembali ke Betel dalam perjalanan iman kita.
Yang pertama kita dapat melihat saudara-saudari, Yakub berkata, sebab di sana Allah telah menyatakan dirinya kepadaku. Saudara-saudari, Yakub tidak melupakan saat di mana dia di dalam kesesakan, saat di mana dia di dalam pelarian, saat di mana dia merasakan penderitaan dan Tuhan itu menyatakan dirinya kepadanya. Dia mengenang perjumpaan awal dengan Allah itu di Betel. Kita bisa baca di Kejadian pasal yang ke-28, Bapak Ibu. Nah, hal ini juga harus mengingatkan kita semuanya bahwa dalam perjalanan iman kita harus selalu mengingat dan kita harus selalu melihat kebaikan Tuhan dan penyertaannya itu selalu ada. Di mana Tuhan selalu hadir dan selalu ada dan selalu setia mendampingi bahkan mengubah hidup kita. Maka jika pertanyaan saya tadi, apakah kita pernah merasa bahwa Tuhan itu jauh dari kita? Ketahuilah, Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang ada itu adalah kita yang selalu jauh dan serong dari jalannya Tuhan dan pergi meninggalkan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah jauh, Dia selalu ada dan selalu setia mendampingi hidup kita, bahkan mengubah hidup kita menjadi yang lebih baik lagi. Ini hal yang pertama, Bapak Ibu. Hal yang kedua, betul Tuhan menyertai kita dalam perjalanan hidup ini. Yakin dan percayalah, Bapak Ibu. Ketika kita dipertanyakan apakah kita percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita bahkan di masa-masa sulit, selayaknya kita menjawab iya. Bahwa penyertaan Tuhan itu bukan hanya ketika kita mengalami sukacita, ketika kita akan mengalami damai sejahtera, ketika kita mengalami momen-momen yang bahagia. Tetapi di jalan hidup yang kita tempuh, dalam duka sekalipun, baik itu di tempat pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, dalam pergumulan kita, bahkan dalam setiap kesakitan sekalipun, Tuhan selalu menyertai kita. Yakub mengalami penyertaan itu, bahkan ketika ia tidak selalu hidup benar, tapi Tuhan selalu menyertai dia. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, ajakan untuk bersiap dan kembali. Yakub berkata, marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita lihat bahwa Yakub tidak hanya merenung. Yakub tidak hanya berpangku tangan. Yakub tidak hanya sekedar, ya sudah menerima kebaikan Tuhan, ya sudahlah. Tidak. Tapi dia mengajak keluarganya untuk bertindak dan melangkah. Tapi sebelum itu, Yakub juga menyuruh mereka untuk menyingkirkan segala berhala-berhala yang melekat di dalam diri mereka dan menyucikan diri mereka. Nah, ini melambangkan pertobatan dan pembaharuan rohani, Bapak Ibu. Proses kembali kepada Tuhan itu harus dengan hati yang murni, dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, dan dengan hati yang suci. Saudaraku yang terkasih, adakah hal-hal di dalam hidup kita yang perlu disingkirkan, yang perlu dibuang agar kita dapat kembali kepada Tuhan sepenuhnya? Mari kita jawab di dalam hati kita. Yang terakhir, saudara-saudara,
Mari kita merenung sehingga kita dapat mengaplikasikan firman Tuhan ini di dalam kehidupan beriman kita. Sehingga kita ketika menapaki perjalanan kehidupan kita, kita akan selalu mengingat betapa setianya Tuhan dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya itu akan selalu mendampingi kita. Yang pertama, renungkanlah saudara-saudara. Mari kita merenung, apakah saya masih memiliki kerinduan yang sama ketika pertama sekali saya mengenal Tuhan. Kiranya kerinduan kita, kehangatan kita untuk tetap mengenal Tuhan itu tidak pudar dan tidak hilang seiring berkembangnya godaan-godaan yang mungkin akan menggoda iman kita. Merenunglah, apakah kita masih memiliki kerinduan yang sama seperti dulu saat pertama sekali kita mengenal Tuhan, seperti Yakub. Dan renungkanlah, apakah ada berhala dalam tanda kutip yang saat ini menempati tempat Tuhan di dalam hidup saya. Apakah ada berhala-berhala yang saat ini menempati tempat Tuhan di dalam hidup saya? Banyak berhala yang bisa menguasai, yang bisa mengambil tempat Tuhan dalam hidup kita. Itu bisa berupa ambisi kita, itu bisa berupa media sosial yang akan selalu menggoda kita, itu bisa berupa uang, itu bisa berupa relasi kita, itu bisa berupa keangkuhan yang selalu menguasai hati kita, menggeser tempat Tuhan. Itu bisa berupa perkataan-perkataan yang tidak baik yang selalu terucap, terlontar dari mulut kita. Merenunglah. Lalu ambillah waktu Bapak Ibu Saudara-saudari untuk kembali ke Betel. Ambil waktu khusus untuk kembali mendekat kepada Tuhan. Seperti yang Yakub lakukan. Dia kembali ke Betel dan membuat mezbah bagi Allah yang telah menjawab dia, membawa dia dari kesesakan kepada kebahagiaan, kesukaan, dan telah menyertai dia di jalan yang dia tempuh. Ambillah waktu Bapak Ibu Saudara-saudari untuk kembali mendekat kepada Tuhan jika kita merasa kita sudah jauh dari Tuhan. Jika kita merasa bahwa jalan kita sudah serong daripada Tuhan, maka ambillah waktu, merenunglah untuk kembali kepada Tuhan dan sucikanlah hati. Karena pertobatan itu harus dimulai dari hati yang tulus dan hati yang suci. Tuhan Yesus memberkati kita, apapun aktivitas kita sepanjang satu hari ini Bapak Ibu, kiranya kita diberkati dan penyertaan Tuhan itu akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Kita semuanya dalam sukacita kita menjalani hari-hari ini, sehat-sehat semua, dijauhkan segala sakit penyakit, dijauhkan dari segala suka, duka, dijauhkan dari segala hambatan dan tantangan, dan serahkanlah hidup kita hanya kepada Tuhan saja. Amin. Kita berdoa. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau setia menyertai hidup kami. Bahkan di saat kami menjauh daripada Tuhan, kami ingin kembali ke hadirat Tuhan, ingin kembali ke Betel, tempat di mana kami mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Tuntun kami ya Tuhan, untuk meninggalkan segala yang menghalangi hubungan kami dengan Tuhan. Bersihkan hati kami, dan perbaharuilah iman kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Kasih setia Tuhan
yang selalu kami andalkan dalam hidup kami. Terpuji namamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.